Di dalam dunia pemrograman, ada sebuah logik yang sering banget kita gunakan, yaitu logik perulangan atau yang kita kenal dengan istilah looping. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan sampaikan terlebih dahulu sebuah materi yang saya rasa perlu banget untuk saya sampaikan kepada kalian dalam belajar JavaScript, yaitu terkait dengan penggunaan mode strict pada JavaScript. Oke. Jadi dalam JavaScript itu kalian bisa mendefinisikan misalnya seperti ini, X sama dengan 10. Kemudian saya cetak nilai X-nya seperti ini. Oke. Dan dia menghasilkan nilai 10 di sini. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat lebih detail ke sini, kita tidak menggunakan keyword dalam mendefinisikan si variabel X, seperti keyword let atau cons atau var di sini. Yang mana sebenarnya kaidah ini tidak cukup baik digunakan walaupun memang tetap dijalankan dengan baik oleh si JavaScript. Oke. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, kita bisa menggunakan mode strict pada JavaScript. Jadi kita bisa gunakan mode strict dengan cara seperti ini. Use strict. Oke. Jadi di setiap awalan dari file JavaScript kalian gunakan kode ini. Dengan aktifnya kode ini, maka dia akan mencegah beberapa penulisan kode JavaScript yang dianggap tidak baik dan tidak sesuai kaidah. Oke. Jadi dia akan melarang sehingga dia akan menghasilkan error seperti ini. Oke, jadi di sini ada X is not defined. Dikarenakan variabel X ini tidak didefinisikan dengan menggunakan keyword pendefinisian variabel. Dan sekarang kita akan coba untuk memberikan sebuah keyword let di sini. Dan kalau udah seperti ini, dia beres. Artinya kalian harus memperbaiki cara penulisan kode kalian dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh si JavaScript. Oke. Nah, beralih dari penggunaan strict, jadi kita tetap akan pakai ini. Sekarang kita akan masuk ke materi perulangan atau looping. Sebagai contoh, saya ingin membuat sebuah kalimat, mencetak kalimat ya. Saya makan satu pepaya seperti ini. Oke. Dan saya ingin mengulang kalimat ini sebanyak misalnya 10 kali lah kali ya, biar terasa effortnya. Jadi saya akan mencetak sebuah perulangan seperti ini. Oke, jadi kalau kita cetak, maka dia akan mencetak saya makan satu pepaya hingga saya makan 10 pepaya. Oke, yang mana penggunaan hal-hal seperti ini sebenarnya sangat tidak efektif. Bagaimana jika kalian diminta untuk melakukan perulangan sampai 100, 1000, dan seterusnya? Maka menjadi tidak efektif. Nah, untuk membuat hal ini menjadi efektif, di dalam JavaScript kita bisa menggunakan perulangan seperti ini. Misalnya saya ingin mengulangnya sebanyak 10 kali, 1 sampai 10. Saya bisa gunakan penggunaan for, kemudian saya definisikan variabel i mulai dari 1 misalnya, dan variabel i ini akan terus bergerak sampai mencapai nilai kurang dari sama dengan 10. Jadi selagi nilainya itu kurang dari sama dengan 10, si perulangan akan terus bergerak. Jadi kalau dia udah 11, artinya dia bukan lagi di bawah sama dengan 10, maka dia stop. Dia tidak akan eksekusi nilai 11 itu. Oke. Nah, untuk membuat si i-nya ini berjalan terus ke atas, kita bisa gunakan di sini i++, seperti ini. Oke. Yang artinya i-nya akan terus-terusan bertambah 1 di setiap perulangan yang dia lakukan. Oke. Nah, misal di sini saya akan mencetak sebuah kalimat, kita pisahin ya di sini ya. Saya makan satu pisang misalnya. Oke, dan di sini bisa kalian lihat, dia mencetak saya makan satu pisang sebanyak 10 kali. Cetakannya kembar. Nah, gimana caranya biar nilai 1 ini bisa berjalan mengikuti pergerakan looping yang telah dibuat? Jadi kita bisa buat langsung dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa gunakan variabel i di sini. Yang artinya apa? Artinya i-nya ini akan terus bergerak mengikuti for yang sedang berjalan ini. Oke, jadi kalau saya cetak akan menjadi seperti ini. Ini ya. 1 pepaya sampai 10 pepaya, kemudian 1 pisang sampai 10 pisang. Dan kalau kalian lihat di sini, efektivitasnya beda sekali nih antara yang ini dengan perulangan yang sudah dibuat oleh si JavaScript. Oke. Nah, sekarang dalam perulangan sendiri, ini saya hapus ya. Jadi misalnya, kita juga punya beberapa fungsi. Misalnya saya punya yang namanya continue.
Oke, misalnya di sini saya ingin mencetak nilai-nilai yang genap saja. Contoh seperti ini. Console log, kita cetak I-nya ya. Oke, kalau seperti ini dia akan mencetak semua nilai I-nya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa membuat sebuah perintah. Misalnya if I dibagi 2 sama dengan 0, artinya jika nilainya genap, dia continue kita minta. Dia tidak akan mencetak ini. Oke. Jadi kalau kita refresh, nah ini. Oke. Mengapa seperti ini? Karena begini. Jadi dia akan melakukan perulangan nilai 1 sampai dengan 10. Oke. Namun di setiap perulangan, kita mencetak nilai dengan fungsi console log. Tapi sebelum pencetakan nilai ini dilakukan, kita akan mengecek dulu. Jika nilai I dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, artinya kalau dia bilangan genap, dia akan di-continue. Apa artinya continue? Continue itu artinya dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Artinya kode-kode yang ada di bawah continue ini tidak akan dieksekusi lagi. Oke, sehingga di sini makanya ketika dia hasil bagi sama dengan 2-nya 0, dia tidak akan mencetak nilai ini. Oke, jadi dalam for ini ada yang namanya continue. Nah, kaidah kedua, ada juga yang namanya break. Jadi sebagai contoh, if I sama dengan 5, break seperti ini ya. Jadi di sini console log I. Oke. Nah, gini. 1 sampai 4. Apa artinya ini? Artinya adalah yang pertama, ketika setiap perulangan terjadi, maka dia akan ngecek nilai I-nya. Jika nilainya sama dengan 5, dia akan break. Namun jika tidak, dia akan mencetak nilai ini. Jadi selama nilainya dari 1 sampai 4, dia aman saja. Tapi ketika menyentuh nilai 5, dia masuk ke dalam kondisi if ini. Dan dia akan dilakukan break. Break artinya adalah dia akan langsung menghentikan proses perulangan pada statement looping tersebut. Makanya di sini kalau kalian lihat, nilai 5 nggak kecetak lagi sampai 6 sampai 10. Karena memang udah di break, ibaratnya udah di stop gitu. Kamu udah nggak usah looping lagi. Gitu. Jadi yang pertama ada continue, yang kedua ada break. Nah, kita juga bisa menggunakan penggunaan array pada perulangan ini. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah variabel list hewan. Oke, seperti ini. Misalnya di sini nilainya ada anjing, kucing, kemudian monyet. Seperti ini. Oke. Nah, kita bisa menggunakan penggunaan for juga untuk melakukan perulangan dengan cara seperti ini misalnya. Jadi yang pertama for let I juga dari 0, kemudian I-nya kurang dari list hewan titik length. Jadi di sini kita mengakali penggunaan for. Batas bawahnya jelas lah ya, gampang. Bisa kita kasih nilai 0 atau 1. Namun batas atasnya kita akan menggunakan nilai length dari sebuah array. Artinya di sini length-nya adalah 3 nih. Anjing, kucing, monyet kan ada 3. Jadi dia ada 3 sampai 3 nilai maksimumnya. Dan di sini kita jangan lupa masukkan I++. Dan misalnya saya mau mencetak nilai setiap array hewannya, jadi kita bisa gunakan list hewan, indeks ke I, seperti ini. Oke. Dia akan seperti ini. Oke ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan banyak hal. Jadi sebagai contoh, saya juga bisa menggunakan misalnya matriks misalnya. Saya buat nilai matriks. Matriks itu kan biasanya terdiri dari 2 dimensi ya. Dimensi X sama Y. Jadi di sini saya membuat sebuah matriks 1,2. Oke. Terus di sini ada 3,4. Di sini juga ada 5,6 misalnya ya. Di sini misalnya ada 9,10. Di sini ada seperti ini. Oke. Jadi saya punya sebuah matriks yang nilainya seperti ini urutannya. Nah, bagaimana cara saya, misalnya saya ingin mengetahui jumlah seluruh nilai yang ada di dalam matriks ini. Nah, gimana nih caranya? Caranya kita bisa menggunakan looping di dalam looping. Oke, jadi ini ada looping for, tapi di dalamnya lagi nanti ada for lagi. Oke ya. Jadi yang pertama saya akan menjalankan nilai let I sama dengan 0.
Kemudian batas akhir I-nya kita akan mengambil nilai array matriks ini. Jadi kan kalau kita lihat di sini, si matriks ini punya nilai array ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, sorry ini salah nih. Jadi di sini kita akan gunakan I kurang dari matriks titik length. I++. Oke. Nah, yang kedua, kita akan gunakan for lagi nih. Kita akan pakai for lagi. Karena nilai I sudah dipakai, misalnya kita mau gunakan let J sama dengan 0. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, setiap matriks ini punya 2 dimensi saja. Jadi setiap objek matriks ini isinya 2, 2, 2, 2. Jadi seragam. Sehingga di sini kita bisa gunakan J kurang dari 2, dan J++. Oke. Oke. Nah, misalnya kita di sini mendefinisikan sebuah variabel let total matriks yang nilainya sama dengan 0. Di sini misalnya kita setting. Nah, nantinya si total matriks ini akan menjumlahkan semua nilai yang ada pada si matriks ini. Oke. Yaitu dengan cara seperti ini. Total matriks plus sama dengan siapa? Sama dengan matriks indeks ke I. Oke. Kemudian indeks keduanya itu J. Seperti ini. Oke. Dan sekarang kita akan console log total matrix seperti ini. Oke. Ini kita hapus dulu kali ya, si ayam ini. Sorry. Ini kita hapus. Oke. Jadi kalau kita cetak ini, dia menampilkan 43. Coba kita cek apakah benar dia 43. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Oke, 5 tambah 3, 8 ya. 8 ditambah 5, 13, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 9, 28, 28 tambah 10, 38, 38 tambah 5, 43. Betul. Berarti di sini kita sudah berhasil menjumlahkan nilai matriks dari array 2 dimensi. Oke. Bahkan kita juga bisa menggunakan ini untuk menghitung nilai rata-rata. Misalnya nih, daftar nilai misalnya sama dengan di sini ya, misalnya 8. Kita sembarangan ya isinya. Nah ini. Nah di sini kita mau menemukan nilai rata-ratanya dengan menggunakan perulangan for. Jadi di sini kita simpan nilai total nilai ya di sini sama dengan 0. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan for let I sama dengan 0. Terus I kurang dari daftar nilai titik length I++. Seperti ini. Oke. Kemudian kita akan jumlahkan nilai dari semua array ini dengan menggunakan, jadi di setiap statement perulangan kita akan menambahkan total nilai plus sama dengan daftar nilai indeks ke I yang sedang dilakukan looping. Oke. Dan kita akan cetak nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah total nilai dibagi dengan daftar nilai titik length. Oke. Jadi rumus rata-rata kan berarti jumlah dari semua nilai dibagi dengan total variabel yang dijumlahkan itu. Gitu ya. Oke, jadi di sini saya tambahin lah biar rapi ya. Rata-rata. Seperti ini. Oke. Ini saya dalam kurung dulu biar dia kayak gini. Nah, rata-rata sama dengan 7,25. Kita sudah berhasil mencetak nilai rata-rata dengan menggunakan perulangan di dalam si JavaScript ini sendiri. Oke. Itu materi terkait dengan perulangan dari JavaScript. Semoga kalian tertarik belajar. Saya Sabit Hurairah. Sampai jumpa.